Halo cuy mana nih user Ruby, kita akan bahas kisah seorang Ruby yang turun ke Land of Dawn. Kisah bermula saat seorang gadis bertudung merah bersama dengan neneknya sedang dikepung oleh sekawanan serigala buas di dalam sebuah gua. Secara tiba-tiba, muncullah seorang pemburu yang memiliki kemampuan dan kekuatan hebat. Pemburu itu berniat untuk menyelamatkan gadis beserta neneknya tersebut, tak butuh waktu lama si pemburu mengalahkan seluruh kawanan serigala jahat tersebut. Setelah berhasil membawa gadis beserta neneknya itu keluar dari goa, ternyata salah satu serigala masih bernafas. Padahal terdapat luka yang cukup parah pada perutnya, serigala yang masih dapat bertahan hidup itu merupakan raja dari segerombolan serigala tadi. Karena pembantaian itu, membuat Raja Serigala memutuskan untuk membalas dendam kepada si pemburu itu. Ia kemudian mengumpulkan seluruh pasukan yang masih tersisa untuk merencanakan aksi penyerangan sekali lagi. Sementara itu, si pemburu masih khawatir jika desa tempat tinggal gadis bernama Ruby diserang kembali memutuskan untuk tinggal di sana sembari mengajarkan penduduk setempat bagaimana cara bertahan hidup melawan serigala. Hari demi hari berlalu, secara tiba-tiba di hari yang damai berubah menjadi hari yang kelam. Sekelompok serigala itu kembali lagi, ia kemudian membantai seluruh penduduk yang ada di sana. Kemampuan yang sebelumnya diajarkan oleh pemburu ternyata belum cukup untuk mengalahkan serigala tersebut. Pertarungan hebat pun terjadi antara si pemburu dengan sekelompok serigala tersebut. Saat si pemburu hendak menyelamatkan Ruby dan neneknya, kesempatan itu dimanfaatkan oleh serigala. Karena lengah, akhirnya si pemburu dibunuh oleh serigala dengan mencabik-cabik tubuhnya. Kejadian itu dilihat langsung dengan mata kepala Ruby. Kisah Ruby tidak berhenti di situ saja. Atas peristiwa tersebut membuat Ruby mengalami ketakutan dan trauma yang sulit untuk dihilangkan. Meski sebesar apapun upayanya menghilangkan trauma tersebut, namun semuanya berakhir sia-sia. Sampai akhirnya membuatnya menjadi hilang akal dan berubah menjadi gadis kecil bertudung merah yang haus akan darah. Dengan bayangan kematian pemburu yang masih membekas di ingatannya, membuatnya ingin membalas dendam kepada serigala dengan mencarinya langsung ke hutan. Dengan bermodalkan senjata sabit yang tajam, ia mencari keberadaan Raja Serigala. Saat pertemuan itu terjadi, Ruby langsung memberontak, ia tak bisa menahan rasa amarahnya lagi. Tanpa rasa kasihan, ia berhasil mengalahkan Raja Serigala. Setelah itu, Ruby langsung menguliti kulit Raja Serigala tersebut. Karena sudah tidak memiliki anggota keluarga lagi, Ruby menjadi sosok yang berbeda. Ruby pun memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Land of Dawn. Di sana Ruby kerap menghadapi lawan yang tangguh, namun dengan senjata sabit andalannya, Ruby berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Halo cuy, jumpa lagi di Zen Gaming. Hari ini kita akan membahas kisah hero dari Melissa. Mana nih user Melissa yuk? Langsung aja kita bahas cuy. Melissa, gadis pemberani dari Agelta Drilllands, adalah putri seorang pengrajin boneka terkenal. Ia tumbuh dalam lingkungan sederhana, namun memiliki impian besar untuk melindungi orang-orang yang ia sayangi. Ayahnya adalah pengrajin yang menciptakan boneka dengan seni magis yang unik, sementara ibunya adalah seorang penyihir tangguh. Dari mereka, Melissa mendapatkan keahlian dalam membuat boneka, sekaligus mempelajari ilmu sihir. Namun, hidupnya berubah ketika desa tempat tinggalnya diserang oleh monster. Melissa kehilangan kedua orang tuanya dalam serangan brutal tersebut. Semua orang ketakutan, tapi Melissa memilih bangkit dan bertarung. Dengan boneka ciptaannya, Moodless dan Chudless, yang diberi sihir perlindungan oleh ibunya, Melissa bersumpah melawan kegelapan dan menjadi pelindung bagi siapapun yang membutuhkan. Boneka Moodless dan Chudless bukan sekadar alat perang. Melissa memperlakukannya seperti teman sejati, berbicara dengannya, dan mengandalkannya di tengah pertempuran. Dengan kekuatan magis yang diwariskan dari keluarganya, Melissa menciptakan Field of Protection, suatu area yang membuat musuh tidak mampu mendekat dan melindungi sekutunya dari bahaya. Lalu bonekanya itu dapat menyerang musuh dengan jarak yang lumayan jauh, dan menjadikannya salah satu senjata untuk melindungi dirinya dari ancaman bahaya musuh yang ingin menyerangnya. Kira-kira hero apa lagi nih yang mau kita bahas cuy? Silahkan tulis di kolom komentar.
Ninja terkuat telah tiba. Halo Choi, jumpa lagi di Zan Gaming. Hari ini kita akan bahas kisah tentang Hanzo. Mana nih user Hanzo? Yuk langsung saja kita bahas Choi. Hanzo anggota dari klan ninja Shadow Abyss yang terkenal akan kekuatannya. Dalam seni ninja kuno, klan ini memiliki reputasi kelam karena metode kejam yang mereka gunakan. Dari kecil, Hanzo menunjukkan bakat besar dalam seni bela diri dan menjadi salah satu ninja yang paling mematikan. Namun, ambisinya yang besar memicu kehancurannya. Suatu hari, Hanzo mengkhianati klannya sendiri. Dalam pertempuran melawan para tetua, Hanzo berhasil mencuri pedang suci klan mereka, The Demon Bloodsword Hallowed Shuriken, yang terkunci oleh kekuatan gelap. Pedang ini adalah simbol kekuatan terkutuk dari Shadow Abyss, memiliki kekuatan yang luar biasa. Tetapi dengan harga besar, ia mampu menghisap darah pemiliknya sendiri untuk meningkatkan kekuatan. Hanzo kemudian memakan jiwa pedang itu untuk mendapatkan kekuatannya, menggabungkan dirinya dengan energi iblis yang berada di dalam pedang. Tindakan ini membuatnya menjadi buronan klan ninja di seluruh dunia. Karakter Hanzo yang licik, haus darah, dan berhati dingin. Dengan tubuhnya yang dikuasai oleh energi gelap, Hanzo mampu berubah bentuk menjadi entitas bayangan melalui kemampuan ultinya, Kinjutsu, Pinnacle Ninja, yang membuatnya sangat mematikan di medan perang. Kemampuannya yang lain mencerminkan sifatnya sebagai predator bayangan, seperti ninjutsu Soul Reap yang menyerang musuh dalam radius tertentu untuk menghabisi mereka dengan cepat. Sifat agresif dan sadis Hanzo berasal dari hubungannya dengan energi iblis dari pedang. Hanzo tidak hanya berhenti pada kekuatan pedangnya. Ambisinya adalah untuk menguasai kekuatan tertinggi di Land of Dai. Namun, dengan kekuatan gelap itu, Hanzo juga menjadi sosok yang diburu banyak klan ninja lain dan bahkan kekuatan kebaikan lainnya di Land of Dawn. Dia kini hidup dalam bayang-bayang, merencanakan serangan yang lebih besar, dan tidak segan-segan membunuh siapapun yang menghalanginya. Itulah kisah tentang Hanzo. Kira-kira hero apa lagi yang mau kita bahas Choi? Silakan tulis di kolom komentar. Halo Choi, jumpa lagi di Zan Gaming. Hari ini kita akan membahas kisah tentang hero Vexana. Mana nih user Vexana? Yuk langsung saja kita bahas Choi. Vexana seorang wanita muda yang cantik dan berasal dari keluarga bangsawan yang kaya dan berpengaruh. Sejak kecil, Vexana dididik oleh ayahnya untuk menjadi seorang wanita yang mematuhi tradisi dan menjalani peran-peran dalam masyarakat yang sudah ditentukan. Ayahnya sangat menginginkan agar Vexana menikah dengan seseorang yang sesuai dengan status keluarga mereka, yakni seseorang yang memiliki kekayaan, kekuasaan, dan pengaruh yang sebanding. Namun, Vexana yang pada awalnya terlihat setuju dengan pilihan-pilihan ayahnya, lama-kelamaan merasa terperangkap oleh takdir yang diatur untuknya. Dia merasa bahwa dirinya harus memiliki kebebasan dalam memilih jalan hidup, terutama dalam urusan asmara, dan tidak sekadar menjadi alat untuk memelihara posisi sosial keluarganya. Cinta Vexana lebih kepada kebebasan dan kemandirian, tetapi masalah muncul ketika pilihan ayahnya untuk menjodohkannya dengan seorang pangeran dari kerajaan terdekat tiba-tiba mengancam kebebasan itu. Ayahnya berpikir bahwa pernikahan tersebut akan membawa lebih banyak manfaat bagi keluarga mereka. Disinilah kisahnya menjadi gelap. Vexana tidak bisa menerima kenyataan tersebut, dan rasa putus asa membuatnya mengambil keputusan drastis. Setelah beberapa peristiwa tragis yang melibatkan keluarganya, Vexana akhirnya memilih untuk menjadi sosok yang gelap dan menentang takdir yang dipaksakan padanya, mengubahnya menjadi seorang penyihir jahat yang membawa kehancuran. Kini, Vexana berperang demi membalas dendam dan mengubah nasibnya, bertekad untuk tidak lagi terikat pada keputusan orang lain, meskipun dengan cara yang sangat kelam. Itulah kisah Vexana dalam Mobile Legends, yang dilatar belakangi oleh perasaan dijodohkan secara paksa oleh ayahnya, dan akhirnya berbalik menjadi seorang penyihir yang berbahaya. Kira-kira hero apa lagi nih Choi yang mau kita bahas? Silakan tulis di kolom komentar. Halo Choi, jumpa lagi di Zan Gaming.
Hari ini kita akan membahas kisah tentang Hero Johnson. Mana nih user Johnson? Yuk langsung saja kita bahas kuy. Johnson dulunya adalah seorang atlet rugby, kotanya yang sangat populer dan berbakat. Dia dikenang karena kecepatannya di lapangan serta kekuatan fisiknya yang luar biasa. Karisma dan kemampuannya membuatnya menjadi idola banyak orang, terutama penggemar olahraga. Namun, kehidupan Johnson berubah drastis akibat sebuah kecelakaan tragis. Ketika sedang mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi, ia mengalami kecelakaan fatal yang hampir merenggut nyawanya. Pada saat-saat terakhir, seorang ilmuwan misterius yang tidak diketahui identitasnya menyelamatkannya dengan menggunakan teknologi canggih. Tubuh Johnson digabungkan dengan armor mekanis, memberinya kehidupan kedua dengan kekuatan baru sebagai manusia setengah mesin. Setelah mendapatkan kehidupan barunya, Johnson menyadari bahwa kekuatannya harus digunakan untuk tujuan yang lebih mulia. Dengan baju zirah yang dilengkapi teknologi tinggi, ia mampu berubah menjadi mobil untuk membantu timnya, menghalangi serangan musuh, dan melindungi orang lain di Land of Dawn. Ia bersumpah untuk melindungi kebenaran dan keadilan, menjadikan dirinya perisai hidup bagi mereka yang membutuhkan. Sebagai hero Tan, Johnson adalah pilihan yang kuat untuk inisiasi serangan, melarikan diri dari situasi berbahaya, dan menyergap musuh. Kemampuannya untuk berubah menjadi mobil memberinya mobilitas luar biasa dan sangat efektif untuk mengatur tempo permainan. Johnson tidak hanya terkenal karena kemampuannya yang serbaguna, tetapi juga sering menjadi pilihan untuk strategi yang mematikan saat dipadukan dengan hero lain yang memiliki burst dan damage tinggi. Kira-kira hero apa lagi nih coy yang mau kita bahas? Silakan tulis di kolom komentar. Halo coy, jumpa lagi di Zan Gaming. Hari ini kita akan membahas kisah tentang hero Yushong. Mana nih user Yushong? Yuk langsung saja kita bahas kuy. Yushong dikenal sebagai Black Dragon, seorang prajurit yang dahulunya adalah pelindung Lightborn Order, kelompok yang menjaga keseimbangan dunia. Namun, ambisinya akan kekuasaan dan obsesinya terhadap kekuatan ultimate yang membawanya ke jalan gelap. Yushong menemukan Black Dragon Armor, sebuah relik kuno yang menyimpan kekuatan luar biasa tetapi terkutuk. Ketika dia menyatukan tubuhnya dengan armor tersebut, dia dihantui oleh kegelapan dan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Kekuatan gelap dari Black Dragon Armor memanipulasi jiwanya, membuatnya haus akan kekuatan dan ingin menundukkan siapa saja yang mencoba menghalanginya. Didorong oleh kekuatannya yang baru, Yushong mengkhianati teman-temannya di Lightborn Order dan memulai perjalanannya untuk menguasai Land of Dawn. Dengan Black Dragon Armor, Yushong mampu berubah menjadi naga raksasa, membawa kehancuran kemanapun dia pergi. Namun, Yushong tidak hanya sekadar menjadi penjahat. Dalam lubuk hatinya, dia masih memiliki ingatan tentang dirinya, yang dahulu seorang pejuang sejati yang berdedikasi untuk melindungi dunia. Konflik batin ini sering terlihat ketika dia memikirkan siapa dia sebenarnya sebelum dikuasai oleh kegelapan. Yushong sekarang menjadi ancaman besar di Land of Dawn. Meskipun dia adalah salah satu pahlawan yang paling kuat, ada harapan bahwa kekuatannya suatu hari akan digunakan untuk tujuan yang lebih baik, atau bahwa dia akan menebus kesalahan dari masa lalunya. Yushong adalah simbol kekuatan yang digabungkan dengan sisi gelap ambisi. Dia mewakili konflik antara kebaikan dan keburukan dalam setiap individu, menjadikannya salah satu karakter dengan cerita yang mendalam dan memikat di Mobile Legends. Kira-kira hero apa lagi yang mau kita bahas kuy? Silakan tulis di kolom komentar. Halo coy, jumpa lagi di Zan Gaming. Hari ini kita akan membahas kisah tentang hero Irithel. Mana nih user Irithel? Yuk langsung saja kita bahas kuy. Sejak kecil, Irithel ditinggalkan di tengah hutan oleh orang tuanya. Dia diselamatkan oleh seekor harimau betina yang membesarkannya, seperti anaknya sendiri. Dengan bantuan harimau itu, Irithel belajar bertahan hidup di alam liar, memahami bahasa binatang, dan mengembangkan naluri bertahan hidup yang tajam. Namun, suatu hari,
Irithel dan keluarganya ditangkap oleh sekelompok manusia. Mereka memisahkan Irithel dari para harimau, memperlakukannya dengan kasar, dan menjadikan Leo sebagai hewan peliharaan. Hidup di bawah tekanan manusia membuat Irithel sangat membenci mereka. Tetapi Leo selalu ada untuk melindunginya. Leo tetap menjadi sahabat terbaik Irithel sejak awal hingga sekarang. Irithel menunggangi Leo ke medan pertempuran, membuktikan bahwa persahabatan mereka adalah kekuatan yang tak terbendung. Mereka bertarung sebagai satu kesatuan, saling melengkapi dengan kemampuan masing-masing. Dalam pertempuran, Irithel menggunakan busur panah sambil bergerak di atas punggung Leo, memberikan mobilitas luar biasa dan daya serang yang kuat. Kisah hidupnya menggambarkan perjuangan, pengampunan, dan hubungan mendalam antara manusia dan binatang. Sebagai seorang marksman, Irithel dikenal karena kemampuan Area of Effect (AoE) yang luar biasa. Ultimate skill-nya, Heavy Crossbow, memungkinkan dia menyerang banyak musuh sekaligus, membuatnya sangat berbahaya dalam pertarungan tim. Kisah Irithel mengajarkan bahwa meskipun dunia penuh dengan kekejaman, kebaikan dan persahabatan dapat menjadi sumber kekuatan untuk melawan segala rintangan. Itulah kisah Irithel versi Zan Gaming coy. Kira-kira hero apa lagi nih yang mau kita bahas cuy? Silakan tulis di kolom komentar.